Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Raffi Azikruf dengan NIM 2511023. Jadi, di sini saya akan mempresentasikan tugas fotografi yang sudah saya selesaikan hari ini. Ya, hari ini. Tanggal berapa? Ya, itulah. Oke, materi pertama yaitu tentang sejarah fotografi. Sebelum membahas sejarah fotografi, kita harus mengenal apa sih itu fotografi. Nah, fotografi memiliki asal-usul yang panjang dan kompleks. Istilah fotografi berasal dari bahasa Yunani, di mana fotos berarti cahaya, dan grafe berarti menggambar atau menulis. Dengan kata lain, fotografi adalah seni dan teknik menangkap gambar melalui cahaya, atau melukis menggunakan cahaya. Ini melibatkan pemahaman mengenai komposisi, pencahayaan, dan teknik pengambilan gambar untuk menghasilkan foto yang menarik. Seiring berkembangnya teknologi, kualitas dan cara kita menangkap momen semakin beragam, menjadikan fotografi sebagai medium yang dinamis dan berinspirasi. Nah, lanjut ke awal mula fotografi. Aduh, ini namanya susah nih. Jadi, Joseph Nicephore Niepce. Nah, Mas Joseph ini menghasilkan foto pertama pada tahun 1829, menandai langkah awal dalam sejarah fotografi modern. Mas Joseph menggunakan kamera obscura. Nah, ini gambarnya kayak gini. Adalah alat awal yang membentuk dasar fotografi dengan prinsip memproyeksikan cahaya. Awal mula fotografi itu menggunakan kamera obscura yang prosesnya itu lama. Jadi kita jepret 8 jam kemudian kita baru bisa ngelihat hasilnya. Dan itu pun hasilnya ngeblur. Nah, maka ada kamera yang dikenalkan lebih canggih yaitu Daguerreotype. Diperkenalkan oleh Louis Daguerre, mengubah dunia fotografi dengan memberikan hasil yang lebih jelas dan detail. Nah, ini kameranya lebih canggih daripada kamera obscura. Lanjut. Nah, ini kamera Daguerreotype ini kayak gini. Jadi Louis Daguerre adalah pelopor dalam dunia fotografi pada tahun 1839. Louis Daguerre memperkenalkan proses daguerreotype yang merupakan teknik fotografi pertama yang dapat menghasilkan gambar permanen. Proses ini melibatkan penggunaan pelat tembaga yang dilapisi dengan lapisan perak sensitif terhadap cahaya. Nah, ini peraknya ini di sini nih. Nanti gambarnya jadi terbalik tapi. Oke, lanjut. Nah, sering berkembangnya modern, kamera yang sering kita jumpai dan mungkin familiar yang kita dengar, yaitu adalah kamera film, kamera digital, dan kamera HP itu sendiri. Kodak merevolusi fotografi dengan film roll, membuat mengambil gambar lebih mudah untuk semua orang. Ya, lebih mudah dibandingkan kamera sebelumnya gitu. Lalu di kamera digital, peralihan ke kamera digital mengubah cara orang mengambil foto, meningkatkan aksesibilitas dan kontrol penuh. Dari kamera digital ini kita mulai bisa mengatur ISO, shutter speed, dan aperture. Lanjut ke era smartphone. Dengan smartphone, fotografi menjadi bagian integral dari kehidupan sehari-hari, memungkinkan semua orang berbagi momen secara instan. Jadi kayak kita ada momen bagus nih, kita langsung mengeluarkan HP, kita jepret, itu bisa. Gak usah repot-repot bawa kamera digital, kamera film, atau kamera obscura yang tadi, yang ribet itu ya. Lanjut, perbandingan fotografi analog dan digital. Nah, perbandingan yang signifikan yaitu kalau kamera analog kita butuh film tambahan untuk menyimpan foto kita dan itu disimpan secara hard file atau bentuk fisik. Nah ini, menggunakan film untuk menangkap gambar dengan proses kimia. Lanjut ke fotografi digital, ini udah mulai bisa menyimpan gambar secara soft file. Yang kita familiar itu disimpan di SD card, memanfaatkan sensor elektronik dan penyimpanan digital untuk gambar, kayak gitu ya. Lanjut, lanjut ke fotografi di era smartphone. Nah, ini kayak yang udah saya jelaskan tadi. Di era digital ini, smartphone telah merevolusi cara kita menangkap momen, menjadikan fotografi lebih terjangkau dan mudah diakses untuk semua orang. Bahkan untuk orang awam pun bisa memakai kamera HP ini ya. Ada momen langsung jepret gitu.
Jadi nggak usah repot-repot lagi. Nah, kesimpulan dari pelajaran sejarah fotografi ini menunjukkan bahwa betapa pentingnya seni ini dalam kehidupan kita. Dengan alat sederhana seperti smartphone, setiap orang dapat mulai mendokumentasikan momen berharga mereka. Jadi, jangan ragu untuk menjelajahi dunia fotografi dan ekspresikan diri melalui lensa. Mulailah abadikan momenmu hari ini dan buat kenangan yang tak terlupakan. Lanjut ke materi kedua, yaitu pengenalan kamera. Oke, memahami kamera itu penting. Jadi, untuk yang ingin mengeksplorasi dunia fotografi, dengan mengetahui cara kerja kamera, terutama DSLR dan mirrorless, kita dapat menangkap gambar yang lebih baik, mengekspresikan kreativitas mereka, dan menghasilkan karya yang indah. Lakukan eksplorasi dengan nikmati prosesnya ya. Enjoy the process. Lanjut ke definisi kamera itu sendiri. Yang pertama dan yang utama, fungsinya itu ya menangkap gambar. Kamera menangkap momen berharga dalam hidup. Nah, fungsi utama yang lain, kamera digunakan untuk merekam sejarah dan kenangan. Dan untuk penggunaan sehari-hari, kamera sebagai alat penting bagi pelajar. Seperti kita mahasiswa dan yang untuk hobi-hobi foto, nah itu penting ya. Lanjut. Perbedaan utama antara DSLR dan mirrorless. DSLR versus mirrorless gitu ya. Dua jenis kamera dengan perbandingan signifikan dalam penggunaan. Dimulai dari DSLR. DSLR mempunyai tiga komponen utama, yaitu cermin, pentaprisma, dan sensor gambar. Jadi cermin memantulkan cahaya ke pentaprisma buat ditangkap ke viewfinder. Nah, gitu. Jadi agak rumit emang DSLR. Dan bodinya pun lebih besar daripada mirrorless. Kamera mirrorless atau tanpa cermin, mirrorless. Ada mm, dua komponen yang utama, yaitu sensor gambar dan mirrorless. Sensor gambar sama lensa. Nah, jadi dari lensa ini cahaya masuk langsung ke sensor. Jadi udah nggak pakai yang namanya pentaprisma sama cermin lagi. Makanya itu disebut kamera mirrorless. Nah, keunggulannya, kamera mirrorless lebih ringan dan lebih compact dibandingkan DSLR. Dan dia juga udah electronic viewfinder, menampilkan gambar secara real time bagi pengguna. Gitu. Lanjut, jenis lensa ya. Jadi yang saya tahu, mungkin teman-teman bisa menambahkan kalau ada yang lain. Terdapat berbagai jenis lensa kebutuhan fotografi yang berbeda. Nah, yang pertama lensa wide angle dengan focal length antara 10 sampai 35 mm. Ini cocok buat fotografi landscape atau pemandangan. Nah, yang kita sering jumpai yaitu lensa standar atau yang kita sebut itu lensa kit. Focal length dari 14 sampai 55 mm. Nah, ini cocok banget buat yang pemula-pemula. Lensa kit atau standar ini biasanya udah include sama body lensanya. Body lensanya udah include sama lensa kitnya. Nah, gitu. Lalu ada kamera telefoto. Focal length antara 70 sampai 400 mm. Nah, ini untuk foto jarak jauh. Kayak mungkin sport fotografi atau nature fotografi yang foto-foto gunung itu pakai lensa telefoto. Lalu ada makro, focal length 50 sampai 200 mm. Nah, makro ini buat foto jarak dekat ya, foto-foto yang objek-objek kecil secara detail. Nah, focal length-nya hampir mirip sama telefoto, tapi kenapa dinamai makro gitu ya. Nah, ini yang membedakan ini adalah jarak fokusnya. Jadi telefoto itu mempunyai jarak fokus yang jauh, sedangkan makro itu bisa fokus di jarak dekat. Itu perbedaannya. Lanjut, sini saya akan membahas segitiga exposure. Pentingnya segitiga exposure, yaitu kita
bisa menangkap gambar secara apa ya, tidak kelebihan cahaya, tapi juga tidak kekurangan cahaya, jadi pas gitu. Contohnya ini underexpose ya. Foto yang underexpose bayangan yang terlalu gelap menyebabkan detail hilang dan mengurangi kualitas. Ini biasanya terjadi ketika cahaya tidak cukup untuk mencapai sensor kamera. Mohon maaf, di luar hujan, jadi suaranya mungkin ada berisik. Ya, jadi di sini gelap. Jadi detailnya yang gelap itu kurang, makanya dinamai underexpose. Nah kalau ini overexposure. Foto yang overexposure terlihat terlalu terang, menyebabkan hilangnya detail di area terang. Hal ini bisa terjadi saat pengaturan cahaya terlalu tinggi untuk kondisi pemotretan yang ada. Di sini, wah ini nggak kelihatan ya dibandingkan ini. Tapi sininya kelihatan. Nah, ini. Gimana caranya kita memahami segitiga exposure itu biar hasilnya itu pas, nggak terlalu terang dan juga nggak terlalu gelap. Lalu elemen segitiga exposure yaitu ada aperture, shutter speed, sama ISO. Singkatnya, kita membayangkan mata kita. Aperture itu adalah bukaan lensa. Semakin kecil bukaan lensanya, maka semakin sedikit cahaya yang masuk. Otomatis gambar jadi lebih gelap. Kalau aperture besar, bukaan besar, berarti cahaya yang masuk itu lebih banyak. Maka gambar akan lebih terang. Lalu shutter speed. Shutter speed menentukan berapa lama sensor kamera terpapar cahaya. Jadi berapa lama sensor itu menangkap gambar yang kita butuhkan. Jadi kalau shutter speednya lama, berarti sensor membukanya lama. Jadi cahaya yang masuk itu lebih banyak. Dan shutter speednya cepat, sensor akan menangkap gambar secara cepat, membukanya cepat. Jadi cahaya yang masuk itu sedikit. Nah, ISO itu seperti kita mengatur brightness. Semakin tinggi brightness ya semakin terang, semakin kecil brightness ya semakin gelap. Tetapi setiap pengaturan ada kekurangan dan kelebihan masing-masing. Contohnya, bukaan besar meningkatkan cahaya masuk ke sensor, lalu menghasilkan ada bokeh dan fokus objek. Semakin besar bukaannya, warnanya semakin kecil. Semakin kecil bukaannya, warnanya semakin jelas. Ini kekurangan dan keunggulan aperture. Lanjut di shutter speed. Nah, shutter speed itu menangkap gerakan. Shutter speed yang lambat, ya yang lambat itu akan ngeblur, dan yang cepat itu akan bendanya diam atau stay. ISO ini adalah sensitivitas cahaya yang sudah aku jelaskan tadi. Ini kayak mengatur brightness. Semakin tinggi ISO maka semakin terang, semakin rendah ISO maka semakin gelap. Tetapi ada kekurangannya, yaitu semakin tinggi ISO maka akan muncul bintik-bintik atau noise. Nah, itu kekurangan dan kelebihan. Lanjut ke jenis-jenis fotografi. Mungkin beberapa yang saya paparkan itu ada fotografi potret, menangkap ekspresi manusia, menangkap karakter dan kepribadian. Fotografi potret fokus pada ekspresi wajah subjek. Nah, ini harus foto orang. Kalau bukan orang, nggak ada wajahnya dong, berarti bukan foto potret. Lalu ada foto keindahan alam atau landscape. Ini menangkap momen-momen indah di alam. Ada momen ajaib di alam kita foto, itu landscape fotografi. Lalu ini ada foto makro. Nah, ini kan yang pakai lensa makro tadi fokusnya dekat. Jadi menangkap detail yang menakjubkan. Fotografi makro memungkinkan eksplorasi ke dalam detail yang sempurna. Jadi ini fotonya detail. Lalu ada fotografi arsitektur, menangkap keindahan bangunan modern. Fotografi arsitektur adalah seni memotret struktur dengan perspektif yang unik. Jadi bangunannya megah, bangunannya arsitekturnya unik, itu kita foto.
Itu namanya fotografi arsitektur. Lalu saya akan memaparkan foto yang sudah saya ambil, yaitu ya, ini foto ini, dan saya menggunakan rule of third. Mungkin sekian presentasi yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Mungkin cara menyampaikan saya yang terlalu cepat atau gimana ya. Saya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.